Aye malam simpang ampek pelangi di hari pagi. Jawab salam kurang semangat, ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu baru ya. Alhamdulillah allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna anfusahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu menampakkan, mengangkat nikmat Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah. Itu yang syukur. Kalau kufur itu menutup, tidak menyebut, seolah-olah tidak ada nikmat Allah. Maka sering diperhadapkan antara kalimat syukur dengan kalimat kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum kafartum. Jika kamu bersyukur, aku tambah, kata Allah. Dan jika kufur, ditutup, tidak disebut, tidak diingat, seolah-olah tidak ada. Sesungguhnya azabi, inna azabi lasyadid. Jadi banyak nikmat Allah yang kita terima Bapak Ibu. Salah satunya yang sangat kita rasakan sekali adalah bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Nah, kalau Ramadan tahun patang itu rasul-rasul ndak kabisa wak bersobok jo Ramadan tahun kini. Aiko di Ramadan tahun kini bersobok awak. Lah malam nanka 2 balik kalau hari Senin puasanya ya. Ya Pak Ibu. Kalau Selasa malam kasabalik. Alhamdulillah. Wallahu a'lam pula kita bisa bersobok jo Ramadan tahun besok. Nah, ya. Karena kematian itu ndak babaun, ndak permisi, ndak mengeceknya kawak ada tiba-tiba sen. Jadi Bapak Ibu, kita syukuri kita bertemu dengan tahun ini, dengan bulan Ramadan tahun ini pula. Itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Ange atiwa ketemu sehat bisa beribadah di Ramadan tahun ini. Ange atiwa ko ba'atuh bisa wak beribadah. Sekali beribadah 10 kali dilipat gandakan oleh Allah. Kalau di bulan lain tidak ada seperti itu. Orang menggalih ange yo artinya, tapi tidak serupa awak. Ya kan, kalau orang menggalih kan banyak jual beli. Nah, maaf. Ya Pak Ibu, ange arti orang menggalih, awak ange lah. Nah, artinya kawan-kawan orang menggalih, ange artinya tu diiringi dengan ange arti bertemu dengan Ramadan tahun ini sehat dan bisa beribadah. Kemudian kita bersyukur, setelah itu kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak pengurus, kemudian ini imam kita, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, budak kandung, umumnya yang kami hormati sadu kita lah yang berhadir di dalam masjid saat ini. Bapak Ibu yang berhormati, judul yang diagih pengurus kami adalah memperbaiki, kan itu Anda ya, memperbaiki hubungan sosial di bulan Ramadan. Lain tempat tadi jadwal di luar kan, itu saja kita iringi. Betul, kita harus memperbaiki hubungan dengan orang lain.
Sosial itu maksudnya jo orang lain. Nggak boleh buruk hubungan awak jo orang lain. Nggak boleh. Karena salah satu kesempurnaan beragama seseorang selamat lidahnya dan perbuatannya kepada orang lain. Ya Rasulullah, kata sahabat dulu, aduh si anu tu rajin beribadah, sangat rajin, tapi lidahnya sering menyakiti orang. Tapi ada lo kawan nambo si anu tu ibadahnya sederhana sajanya, tapi nya tidak pernah menyakiti orang. Lidahnya selamat kepada orang lain. Ya Rasulullah, batu yang selamat lidahnya walaupun ibadahnya sederhana, itu yang masuk surga. Kecil Nabi. Jadi hubungan baik kepada orang lain kok namanya hablum minan nas. Hubungan baik kepada Allah namanya hablum minallah. Tidak bisa doh salah satu saja, harus kedua-duanya. Ya Pak Ibu, atau makanya maaf sebelum Ramadan orang yang terdekat dahulu, kalau si istri ke suami, minta maaf ke suaminya, dan minta maaf pitina dibalik KTP patang tu ambo yang mambil. Suami betul loh kalau lah mengecek istri model itu, oh kau nak mambil yo, anda boleh mereka jadilah. Abang minta maaf loh ke adik bang. Sebenarnya gaji udah ndak 7 juta dong. Barangnya udah 10 juta. Ini 3 juta lah itu kamu udah atau ada jando di simpang tuh. Nah istrinya boleh berang. Saling memaafkan. Itu contoh saja kan. Kedua orang tua kita, ke tetangga dan lain-lain. Ustadz, kini Ustadz ndak lidah saja doh. Di grup WA orang kos saling baca kak. Iya termasuk itu saling memaafkan kita. Itu makanya kini ndak lidah do yang mungkin menyakiti, tapi ketikan tangan awak lah. Kadang-kadang awak menyampaikan di WA kok kan kadang salah paham. Itu makanya rancak di telepon dan serancaknya mana diturui. Ikon mulai kurang di antara awak Bapak Ibu. Kadang mau undang nyubuek saja di WA. Kadang yang diundang tuh mantan guru awak, tua dari awak, bahkan tua dari orang tua awak. Cara WA kau ndak pahamnya dah, ndak awak turuinya dah. Ibu artinya, itu ndak elok sosial namanya. Mantan guru awak WA saja, turui. Kini, cuman baik itu belum. Bagi kita yang tua-tua, seketik banyaknya tentu kita iringi pula lah kemajuan teknologi nan kini kau kan. Tapi dah muda jangan terlalu majunya, sebab yang tua ndak sadonya pula yang pandai. Jadi Bapak Ibu yang menghormati, dulu mau undang beralik tu, yo baturui. Ndak bisa diturut di telepon seluler namanya, ndak telepon WA. Telepon WA aku kutu-kutui. Kinilah main itu saja. Satu sisi kita harus paham pula. Tapi kok kadang-kadang ada terjadi ketidakbaikan sosial kita. Nak belok hubungan kita. Deh beralik nama undang ya. Ini lama nak balik paket. Ada di sekolah mu itu anak murid. Hanya mau undang. Di lewat WA saya. Kadang-kadang undangan lewat WA kok itu ndak undangan kiranya dah. Tapi isinya adalah lari bajak nomor apa kata tadi, lari bajak nomor kawan kata tadi. Virus kiranya, sehingga tak buka je nomor rekening awak pakai hati-hati loh. Banyak kejadian model itu kini. Di Bapak Ibu yang menghormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hal ini, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5. Dan kalimo-limo jengok tak terlepas dari hubungan sosial. Coba kita dengar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama bersyahadat. Syahadat ke Allah tu, itu hablum minallah. Syahadat ke Nabi Muhammad. Muhammad tu manusia atau malaikat? Manusia.
Jadi ketika kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ke manusia tuh. Salat. Yang kedua salat tadi kan. Wa iqamis shalah, rukun Islam. Ketika kita berniat Allahu Akbar, niat kepada Allah tuh. Tapi ketika kita Assalamualaikum warahmatullah. Itu kemanusiaan. Nanti gua hari nak pakai sapuan. Wang kiranya ya. Salaman calik. Seharusnya redup. Angi hati, apa namanya ke sakit hati dan 2 hari yang lewat. Assalamualaikum warahmatullah. Manusia. Alai zakat. Ketika kita berniat membayar zakat kepada Allah, hablum minallah. Ketika kita magihkan zakat kau tadi, hablum minanas, hubungan sosial. Awak berado alhamdulillah. Ama kau agih zakat ke orang yang terdekat. Setidaknya bagi dua. Kau kepada kau ambil zakat lah namanya. Kau ke masjid yang dalam artian ambil zakat di masjid. Bagi. Jadi Bapak Ibu yang berhormati, zakat ada hubungannya dengan manusia. Apalagi bulan puasa wasaumi Ramadan. Ketika kita berniat puasa sebulan penuh karena Allah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di akhir Ramadan sebelum khatib naik mimbar, itu zakat fitrah wajib. Baru layisnya pagi hari itulah wajib dibayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu hubungan kita je manusia atau je sia? Hubungan ke manusia. Itu banalah paralunya. Ya, hubungan sosial, hubungan elok kita dengan manusia. Haji yang kelima. Haji ketika kita berniat naik haji itu kepada Allah. Tapi ketika kita tawaf terjadi kontak dengan manusia lain. Harus elok hubungan kita dengan manusia lain. Jadi kalimo-limo rukun Islam itu ndak talopeh kalau kesiap orang tai kumbuh kepada hubungan manusia. Elok mana hubungan awak je Allah, rajin beribadah, je manusia indak, itu kurang diperhatikan, ndak terima dia Allah malah. Sebab dosa kepada manusia tu harus minta maaf ke manusia. Bapak Ibu yang menghormati, dulu Umar bin Khattab pernah membeli mainan kepada anaknya. Ada semacam kursi jungkat-jungkit dah, ya, yang terbuat dari kayu sederhana. Waktu itu masih sederhana mana mainan tu. Tapi bisa ya, jungkat-jungkitnya, bisa tunggang-tungginya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi Umar dibalinya lah, dibalinya cek, kemudian dibawanya pulang. Sebelum tiba di rumah takanarinya anak tetangganya. Mangalah ndak duo dan bali tadi kok. Tapi balik ke pasar balik lalatih lah. Sebelum tiba di rumah mandok-mandoknya nyuandokkan mainan ke tadi yang dibalinya, masuk ke dalam rumah langsung dipesannya ke anaknya. Wahai anakku, mainan ko cie ayah balinya. Ditolong jangan dibawa keluar ndak. Beko tampak di anak tetangga beko. Ayah ndak telok ke pasar lalati ha. Jadi kecil anak Umar ke tadi. Kemudian dimainkanlah di anak Umar ke di rumah sebentar. Yang namanya anak-anak lupanya kata ayahnya kok. Tabawurinya keluar. Tabawurinya keluar, tak mainkannya keluar. Lalu main juga jungkit dan sinan seperti kudo. Pemain sebentar anak Umar ke di teras, tampak di anak tetangga. Tampak di anak tetangga celik-celik sedelo. Kemudian mendakiknya, lah ikut lo main. Anak Umar ko tadi, de anak tetangga ko tadi lah ingin lo satu, nak amuh anak Umar ko lagi. Berabui lah orang ko tadi. Anak ketek ko tadi. Manangi anak tetangga. Umar sedang rehat, sedang menggolek di dalam rumahnya. Siapa menangi itu Anak ketek menangi, terang ada Umar. Kemudian baru sadarnya. Oh mungkin anak mau bawa mainan tadi keluar rumah barabu mainan anak kau mah. Dicalik kiranya yo bapak ibu.
Barabu mainan yang di Bali de Umar ko tadi anaknya jo anak tetangga. Astagfirullahalazim. Aiko nak kayah takwian tadi ya. Agageh Umar nyo pakai baju untuk kanarami nyo balik ke pasar. Mainan yang serupa dengan mainan yang dibalikan ke anak. Abaitu bana Umar menjaga hubungan sosial dengan tetangga. Di Bapak Ibu yang menghormati, mudah-mudahan kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Kalau memberi, berilah yang terdekat dahulu. Atau setidaknya bagi dua. Karena dalam hadis kata Nabi, kalau kamu bersedekah kepada miskin itu sedekatun, nilainya cik sedekah. Wa ana zirrahmani zirrahim, dan kepada hubungan silaturahim ada hubungan kerabat dengannya itu sintani, dua dapat pahala. Pertama silatun, hubungan silaturahim, yang kedua sedekatun. Di utama baragi itu orang yang terdekat dulu. Baik terdekat secara jarak ataupun terdekat secara hubungan darah. Kalau secara hubungan darah jauhnya di kampung awak. Kini awak siko merantau barangkali. Maka tetangga yang terdekat. Sakit sana awak, tetangga yang akan lebih tahu terlebih dahulu. Ya, kalau mau undang pun yang terdekat dulu diundang. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar malam hari ini. Jadi salah satu kesempurnaan berimannya, berislamnya seseorang adalah dia itu mampu berhubungan baik, sosialnya baik kepada sesama. Dan kemudian lidahnya dan perbuatannya selamat kepada orang lain. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Anak itik jalan di sawah, kaki patah lalu jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.